Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggalku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu. Sayang tinggal sayang, kasihku menghilang, tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat podcast dengan bintang tamu Mas Rohmat. Jadi kita di sini mau menceritakan kisah Mas Rohmat ini waktu mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Waktu itu tahun berapa kira-kira? Kurang lebih tahun 2017, setelah lulus 2016. Lulus 2016, terus 2017-nya daftar tentara. Daftar tentara. Lulus SMA berarti ya? Masih 18 tahun. Pada usia 18. Betul. Nah, waktu itu alasan yang paling besar kamu pengen jadi tentara itu apa? Pertama gini Mas ya, kakek saya itu dulu seorang veteran. Katakanlah kalau orang dulu mikirnya veteran kan itu kayak seperti TNI, cuman TNI zaman dahulu. Pada waktu perjuangan melawan PKI kan ada masa dimana rakyat yang mau berjuang melawan PKI, terus mungkin ya itu dikasih pangkat kayak veteran, seorang pejuang lah, pejuang NKRI. Pada saat PKI meluas di Pulau Jawa, khususnya Bojonegoro. Tapi waktu itu belum sampai itu ya, belum sampai punya pangkat atau apa gitu ya? Belum. Kalau veteran kurang paham saya, kayak pangkat atau apa kurang paham. Cuman sebagai juluan lah ya, yang juluan. pernah berjuang melawan PKI seperti itu ya. Ada alasan lain selain itu? Yang kedua memang cita-cita dari dulu pengen jadi seorang TNI seperti kakek gitu, melanjutkan perjuangan seorang kakek saya. Motivasi terbesarnya itu. Setelah pendaftaran itu di mana? Untuk Dulu daftarnya itu di lokasi. Daftarnya itu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tepatnya ya memang tanah kelahiran saya. Ibu asli sana, bapak Jawa gitu. Bapak dulu merantau. Lahirnya di sana berarti? Asli Kalimantan. 2 tahun di Kalimantan langsung diajak ke Jawa. Gitu. Kenal sekian lama kenal, tapi baru ini saya tahu kelahiran Kalimantan Asli ternyata. Banjarmasin ya. Iya, asli tanah Banjarmasin ya. Yang ibu Banjarmasin, bapak Jawa. Iya. Dulu merantau, bapak dulu kerja di resto sebagai koki, ibu saya waiters di restoran. Lokasinya di mana? Kalau tidak salah di Pal 4 kalau tidak salah. Pal 4 Banjarmasin kota ya. Ada daerah Banjarmasin Ya, betul. Asli Banjarmasin, besar di Jawa. Jadi usia berapa waktu itu ke Jawa? Usia 3 tahunan. 3 tahun udah di Jawa, TK sampai SMA di Jawa. Sampai saat inilah ya di Jawa. Sampai saat ini. Sempat berarti di Banjarmasin itu tempat yang dulu pernah ditinggali itu? Enggak. Beda. Dulu yang di Pal 4, tapi saya waktu pendaftaran tempat tinggal saya di Pal 6 di Jalan Pramuka. Kalau enggak salah dulu di situ ikut bude kakaknya ibu saya kandung. Kalau daftar di sana berarti artinya KTP apa juga dipindah alamat sana? Iya betul, domisili harus sana wajib. Biasanya kan harus domisili selama 3 bulan baru bisa daftar. Cuman ya dengan cara apapun ya harus bisa. Pokoknya balik KTP, domisili sana ya langsung daftar. Nggak sampai nunggu 3 bulan dulu gitu ya? Nggak sampai. Itu berarti untuk
lamanya pas daftar itu sampai berapa bulan? Pertama kali Daftar. saya daftar itu persiapan fisik dulu, persiapan fisik sama ngurusi apa data-data saya, surat-surat saya, tes apa latihan fisik, ikut jasrem, ikut apa yang latih ya pelatih TNI langsung, bagian jasmaninya. Berarti itu sebelum daftar pelatihan fisik dulu? Iya, paling tidak kan ada apa, tes fisik yang harus dipenuhi dulu gitu. Untuk itu kan biasanya banyak ya biayanya untuk pendaftaran dan perjalanan ke sana itu kayak apa? Iya, lumayan. Dulu berangkat ke Kalimantan tuh naik pesawat pertama habis 500.000 lebih lah. Sama bapak saya berangkat ke sana, nyampe sana langsung dijemput, dikasih tahu rumahnya, terus langsung beli motor waktu itu. Beli motor buat latihan, buat renang, buat latihan lari, buat transport di sana lah, transport di sana langsung. Ya lumayan untuk biaya awal-awal itu lumayan. Beli motor waktu itu hampir 6 jutaan. Beli motor tok 6 juta. Iya, beli motor 6 juta. Belum nanti kayak ikut latihan itu juga bayar. Satu bulannya bayar 115 kalau tidak salah itu ya. Dari berbagai daerah. Ada yang dari Medan, Papua, latihan ke Kalimantan semua. Itu berarti tinggal di sana sama bapak juga? Ya, bapak dulu nemenin saya cuma 3 bulan. 3 bulan habis itu langsung ke Jawa lagi, berangkat ke Jakarta, kerja Jakarta. Ditemani sampai 3 bulan. Itu untuk apa? Pendaftarannya itu apa aja yang dilewati? Tes fisik atau tes apa? Iya, tes fisik dulu kan harus dipenuhi dulu kayak pull up, push up, sit up tuh paling tidak dalam 1 menit. Kalau push up harus 45. 1 menit harus bisa 45 kali push up. 45 kali push up. Terus? Dulu tak lebih malah. Belum ada 1 menit 47 detik saya dapat 50 push up. 50 push up. Sit up malah 55. Belum ada 1 menit. Cuma saya itu dulu kekurangannya di pull up. Pull up kan paling tidak harus mencapai 18. Pull up itu yang pakai gitu ya. Tangan. Itu berapa kali? Yang pertama kan push up. Pertama lari dulu Mas, lari. Lari dulu. Nah, habis lari terus renang. Siangnya renang itu di Banjarbaru, kalau di kolam renang Banjarbaru. Itu juga jarak 50 meter dalam 1 menit harus sudah nyampe. Saya 46 detik udah nyampe. Yang lari itu apa? Jaraknya berapa atau berapa menit gitu? Dulu pokoknya 12 putaran. 12 putaran. Tapi lapangan dihitung gitu ya. Iya, 12 putaran lapangan itu dihitung pokoknya Dalam ya dihitung menitan tapi saya lupa. Agak lupa. Biasanya kan ada harus berapa menit harus sampai 12 kali putaran gitu ya. Betul. Pertama lari terus renang. Yang renang itu ada jaraknya atau jaraknya 50 meter. Jaraknya 50 meter harus di bawah 1 menit nyampe. Di bawah 1 menit harus nyampe. Terus setelah itu baru push up, sit up. Yang sit up itu berapa kali? Sit up bisa mah harus 45. Sama kayak push up ya. Terus baru pull up. Yang pull up itu? Pull upnya kalau nggak salah dulu nggak dihitung menitan, cuman ya berapa kali? Berapa kali itu ada nilainya. Ya. Dulu saya cuma nyampe 16 pull up. Harus 18 sebenarnya. Itu nilai 100 kalau dulu. Kurang tahu kalau sekarang. Berarti kurang 2 kali aja ya. Sampai. Mungkin beban Mas, beban mental sebanyak itu yang daftar dari berbagai daerah, ada yang fisiknya memang kuat-kuat gitu, tergantung mental kita. Waktu itu berapa orang yang daftar dalam satu kelompok? Banyak, ada 115-an lebih. 115 orang yang diambil dulu 50-an lah. 50. Dari 115 diambil 50. Tapi ada paradenya Mas, parade daerah itu istilahnya kayak perwakilan daerah gitu. Enggak, penentuan daerah. Istilahnya yang lulus dari daerah sini itu berapa orang gitu. Baru ke pusatnya Balikpapan. Jadi diambil dari misalkan Banjarmasin kan waktu itu ya.
dari Banjarmasin diambil 50 orang, nanti ada seleksi lagi di Iya. Balikpapan. Oh Iya, gitu. di pusat. Iya sama, renang, pull up, lari juga. Gitu, tapi lengkap. Waktu itu berarti yang di Banjarmasin itu udah lolos. Udah lolos saya. Oh, di Banjarmasin udah lolos. Udah masuk 50 besar lah ya. Iya. Setelah itu ke Balikpapan itu berarti. Iya. Yang di Balikpapan itu sama. Sama, tesnya sama, cuman kan kita lebih berat lagi saingannya gitu dari itu ya. Daerah Istilahnya sini satu provinsi lah digabungkan. Satu provinsi betul. Satu provinsi digabungkan. Nah, setelah itu yang gagal pas di Balikpapan itu apa? Pada saat Pantogir. Saya udah melewati semuanya dari tes fisik, kesehatan itu alhamdulillah lulus semua. Dari kesehatan bagus. Bahkan fisik pun alhamdulillah ya nilainya enggak di bawah 90. Di atas 90 terus. Jadi teman-teman kalau mau lihat fisiknya pas latihan itu ini ada fotonya kita ya. Ini fotonya waktu pas pelatihan itu. Jadi sampai 5 bulan ini badannya. Latihannya selama 5 bulan soal pemantapan fisik gitu. Sampai istilahnya kalau orang Jawa budeng, sampai ireng ketok untune tok. Berarti itu tes kesehatan juga kan berarti yang di Banjarmasin itu? Iya. Tes kesehatan lolos semua, baru ke Balikpapan tes kesehatan sama tes fisik lolos juga. Iya, lolos juga. Bahkan di Balikpapan tuh juga tes kesehatan lagi, lebih detail dan lebih banyak kesehatannya, dari mata, dari ya ambeien, amandel semuanya pokoknya. Ya, ada catat fisik sedikit langsung. Tes mata juga ya, kayak rabun atau enggak gitu ya. Minus buta berapa, warna gitu. Betul. Buta warna yang paling penting itu buta warna. Buta warna berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus amandel juga nggak bisa. Nggak bisa. Tapi amandel masih bisa disembuhin katanya. Tapi kalau buta warna agak susah, soalnya pada saat perang kan temen dikira musuh dikira temen. Soalnya kan ada kode-kode warna kan dari betul. Kemudian tes kesehatan ini kan dari atas sampai bawah ya, misalkan dari mata, amandel, terus kayak THT lah ya. Iya, betul. Terus ke bawah lagi kayak apa? Parikokel apa paripogel? Parises lah. Parises juga. Kalau di Kemaluan kan kalau tidak salah parikokel apa paripogel. Terus kayak ada apa ya yang di Kemaluan kayak ada penyakit apa gitu kan ya bisa juga. Paling penting itu. Pokoknya kesehatan itu paling penting. Kalau fisik kan kita bisa diolah pada saat pendidikan kan. Kalau fisik kan istilahnya kalau orang Jawa kan penggawean ketok bisa dibenahi. Kalau kesehatan wah fatal. Kesehatan kalau pantokir itu berarti apa ya? Penentuan akhir. Pantokir. Nah, pengumuman pada saat ini anak ini lulus 100% apa enggak ya di pantokirnya itu. Oh, pantokir itu pengumuman akhir. Kayak gitulah. Nah, tes lagi pantokir. Pantokir itu pengumumannya. Lulus apa enggaknya. Nah, waktu itu yang pas pengumuman di Balikpapan itu gimana hasilnya? Nah, hasilnya ya sangat mengecewakan, Mas. Itu kan disebutin nomornya. Cuman nomor saya sama. Dan kemudian namanya disebutin ternyata bukan nama saya, gitu. Beda nama. Itu. Oh, waktu itu disebut nomornya terus namanya. Nomornya sama. Nama. Nah, ternyata nomormu disebut. Nomor saya disebut, cuma namanya kok bukan nama saya gitu loh. Terus akhirnya kamu konfirmasi konfirmasi dan ternyata perjuangan saya sampai sini belum lulus katanya. Waktu itu sempat menemui panitia berarti. Iya. Nomor saya disebut tapi kok namanya bukan nama saya gitu ya. Pada saat di situ ya pelatih saya ada kaget. Pak Bahril kalau tidak salah dari Kalimantan Selatan, itu dari satuan apa namanya satuan rider itu. Wah ya kamu yang sabar katanya, masih ada tamtama besok gitu kan. Dulu saya kan langsung ke cabang. Ya, memang berat persaingannya, jadi seorang sersan kan harus memang fisiknya ya kuat, kesehatannya juga penting gitu. Nah waktu itu kenapa kok milih ke Cabah, kok nggak ke Tamtama aja dulu? Pada saat itu lucu Mas, kan sebenarnya kan saya nggak istilahnya nggak mau yang tinggi-tinggi, soalnya saya sadar
orang nggak punya ya yang sementing bisa jadi TNI udah bangga. Kalau orang desa kan gitu, udah bangga bisa ngangkat derajatnya orang tua. Pada saat itu kok pas ada tes caba, kata Pak D saya yang saya ikuti tempat tinggal itu, ya udah nyoba caba aja gitu. Ya udah saya menggebu-gebu latihan fisik saya gentor, renang pun dari jam 8 sampai jam 3 sore enggak ada hentinya latihannya itu ya, demi pengen mencapai nilai yang terbaik gitu. Jadi itu atas arahan Pak D dari ibu itu ya, untuk daftar cabang. Gitu. Waktu itu berapa bulan tadi? 5 bulan ya? Iya 5 bulan selama latihan baru daftar. Latihannya itu berapa bulan? Ya 5 bulan itu. Ada 5 bulan ya. Ada cerita lucu pada saat saya latihan pertama kali disaksikan bapak sama Pak D itu, baru 2 putaran saya udah muntah-muntah. Yang pas lari itu ya? Iya, udah muntah-muntah, disamperin sama pelatih saya. Kenapa Le? Nggak kuat Pak, kayak gini kok mau jadi TNI gitu. Modelnya TNI itu fisik Le gitu. Dari situ saya lihat bapak saya di stadion kan latihannya, di tempat duduk stadion itu. Bapak saya megangi kepala, wah saya kok jauh-jauh dari Jawa, masa cuma segini kemampuan saya. Jadi ya motivasi saya itu lihat wajahnya orang tua pada saat bahagia, pada saat sedih. Jadi saya ingat agak mengecewakan lah ya, waktu pertama kali latihan itu ternyata cuma 2 kali putaran sudah. Renang pun istilahnya. Renang pun dapat 15 meter saya udah tenggelam. Langsung ditolongi sama pelatih. Ya memang berat, mengecewakan, soalnya fisik itu modal utama. Gitu. Tapi waktu itu kok bisa sampai kuat itu berarti gimana? Iya itu, ingat orang tua. Ada motivasi lebih lah dari orang tua ya. Masuk jauh-jauh kok cuma segini kemampuannya, harus buktikan. Bahkan kan keluarga yang dekat-dekat itu kan udah tahu kalau mau daftar gitu. Dulu kan sebenarnya kan diam-diam cuma bocor, ada yang ngasih tahu kalau Rohmat mau daftar TNI gitu. Nah pada saat itu ya saya harus berjuang, harus bisa nyampe pencapaian yang terbaik fisik saya yaitu. Tapi nggak sampai 1 minggu alhamdulillah kuat. Jadi katanya sempat jual tanah ya untuk untuk biaya itu pendaftaran itu. Itu kan sawah kan sebenarnya kan warisannya kan besok kalau saya kalau udah nikah atau apa kan itu menjadi hak saya. Bapak saya nyuruh sudah sawahnya itu besok buat kamu untuk tanah hidupan, itu buat adik kamu gitu. Saya jual buat dijual buat daftar, malah akhirnya gagal. Perjuangan orang tua sebetulnya ya. Dan kita juga sudah berjuang dengan sekuat tenaga sebetulnya, pengen membahagiakan orang tua kan, mengangkat harkat derajat keluarga. Cuman mungkin Allah berkehendak lain kan. Terus waktu itu setelah gagal itu gimana? Langsung pulang? Setelah gagal dari Balikpapan tuh ceritanya gini, perjalanan dari Balikpapan kan naik bis. Kayak kalau dari Surabaya ke Jogja ya 1 hari 1 malam. Dari Banjarmasin ke Balikpapan kan ya? Nggak bisa tidurnya ya Mas. Di bis itu pas paling nangis, ingat wajahnya kedua orang tua itu, sedih kalau dapat kabar kalau anaknya gagal gitu. Padahal perjuangan saya dari nilai fisik sampai kesehatan isinya mulus lah, dapat nilai baik terus, tapi ya mungkin belum rezeki saya ya. Dan pada saat itu saya kan masih labil, masih umur segitu mungkin belum bisa menerima apa keputusan. Berkecamuk kan ya di hati, di pikiran. Yang dulunya teman saya yang saya ajari renang malah lulus kayak gitu. Padahal mungkin nilainya nggak lebih tinggi dari nilaimu ya. Iya betul. Setelah pulang itu gimana? Berarti naik bis dari Banjarmasin ke Balikpapan, baru naik pesawat lagi gitu? Iya, Balikpapan ke Banjarmasin, besoknya langsung saya pamitan Budi Pakde pulang dulu, istilahnya ngelepas kangen saya selama kurang lebih 7 bulan lah sama pendaftaran itu. Pulang, orang tua sudah tahu kalau kabar saya gagal di Pantokir, pulang ya lepas kangen lah gitu. Lepas kangen terus saya pulang memutuskan ya udah Pak, saya nggak daftar lagi,
untuk uangnya yang Masih jual sisa sawah itu. itu masih tersisa, saya suruh merenovasi rumah. Buat renovasi rumah. Saya putuskan cari kerja aja di Jawa gitu. Berarti berapa lama waktu itu sampai dari rumah sampai dapat pekerjaan lagi? Saya kurang lebih itu nganggur 2 bulanan. 2 bulan itu kan soalnya merenovasi rumah gitu. Nah setelah rumah jadi ya nggak, yang penting nggak bolong-bolong lah, namanya orang desa. Diajak bapak ke Jakarta gitu, ke Jakarta gerobak kayak ngerosok gitu, cuma beli-beli barang bekas. Beli-beli kayak kulkas bekas, kayak apa, mesin cuci kayak gitu, besi-besi, kardus gitu, selama 2 bulan gitu. Diajak ke sana. Berarti di Jakarta itu sampai berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan terus nggak betah atau gimana? Dulu kan gini, saya kan mikirnya wah ijazah SMA kok cuma gini kerjanya, kerja berat gitu. Dan omongan tangga waktu itu kan yang mungkin nggak suka sama keluarga saya kan, Iya, pasti berpikirnya orang negatif desa terus. gitu. Orang desa. Kebanyakan gitu kan. Kalau orang kota kan acuh. Iya. Orang desa tuh kebanyakan ngrungokno cocote tonggo. Iya. Jadi malah jadi beban mental kan akhirnya. Gara-gara ngrungokno cocote tonggo. Apalagi waktu itu kan sempat jual tanah, terus ternyata Gagal. apa? Daftar tentara gagal. Tetangga kan pasti akeh omonge lah ya istilahnya. Akeh omonge, akeh nyacate. Gak mungkin kan tetangga malah ngekei istilahnya memberikan motivasi, jangan sedih, jangan alah, gak mungkin lah. Paling di depannya aja, di belakang akhirnya kan tetap seperti itu juga, meremehkan lah apa. Soalnya kan saya memang orang nggak punya mas, istilahnya dikatakan cukup ya memang orang nggak punya gitu dulu mas. Sama aja sih, malah parah juga kalau menceritakan kehidupan saya di rumah dulu juga parah. Terus waktu itu 2 bulan di Jakarta, setelah itu pulang lagi ke Jawa lagi. Apa nyari-nyari loker kerjaan, terus langsung saya proyek ke Surabaya. Seingat saya itu di daerah mana ya, sekitar Kendang Sari saya meroyek di situ ke tetangga saya yang nguli mas, selama 2 bulan juga nguli gitu. Nguli batu lah ya. Iya ya istilahnya proyek lah, proyek 2 bulan. Setelah 2 bulan jadi kuli, nganggur lagi, pulang lagi. Ya. Nggak betah atau gimana? Saya ingat dulu ada loker gitu, loker di retail lah. Pertama ya, retail namanya Simerah lah, Alfamart. Alfamart. Pertama kali ngelamar sampai interview gagal, akhirnya teman saya yang kepanggil kan, 2 orang tetangga saya gitu. Daftar bareng temen, ternyata temennya berhasil. Saya yang gagal. Sangat kelam memang, mungkin belum rezeki saya. Allah masih menguji lah, menguji kesabaran saya. Memang ada saatnya sih, semua itu ada saat. Harus bersabar, harus ikhtiar, doa. Terus sempat kerja di Indomaret itu berarti pas kapan? Nah, sehabis di Alfamart itu gagal, itu pun proyek lagi mas, 2 minggu. Lagi. Ada loker lagi di Indomaret. Saya di Indomaret 4 kali baru ada panggilan, dan terakhir itu ada loker di Bojonegoro. Habis itu saya dapat panggilan dengan training, alhamdulillah training. Terus penempatan di Sumberjo, dekatnya Polsek Sumberjo. Yang waktu pertama kita ketemu dulu ya? Iya. Yang di depan Indomaret itu ya? Iya betul. Nah di situ selama 2,5 tahun kontrak saya. Di satu tempat itu? Tapi untuk kontrak kedua saya dipindah di Kanor, Tejo, Desa Tejo, ke Kecamatan Kanor. 2,5 tahun di Sumberjo, terus 1,5 tahun. 1,5 tahun di Sumberjo, setelah itu pindah ke Kanor. Ya, Tejo Kanor itu 1 tahun. 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun saya dinaikin pangkat. Nah istilahnya dari orang 3 di toko, namanya MD merchandiser itu. Jadi waktu pertama daftar tuh pramuniaga. Ya pramuniaga betul. Pramuniaga naik MD. MD.
Setelah itu saya resign juga, resign karena ada kendala ya. Saya kan ngambil motor istilahnya, kredit motor, cuman kan namanya di desa Bojonegoro kan UMK-nya dikit mas, beda sama di kota kayak Surabaya, tata besar itu. Nah, memutuskan resign, saya resign nganggur lagi, bingung, pusing mau kerja apa. Itu akhirnya tidur di proyek lagi ikut teman-teman, nyari-nyari loker di resto, di apa, nggak keterima gitu. Dan akhirnya saya ingat japri sampean, gitu, japri sampean, mas posisi di mana? Gitu. Ya, terus saya kesini. Mau daftar lagi itu ya, daftar apa? Lamar kerjaan itu ya. Iya, bingung. Nganggur berapa bulan? Ya, saya bilang sama orang tua saya jangan sedih, insya Allah dapat pekerjaan. Padahal saya nganggur, nggak dapat pekerjaan. Ada uang nggak le? Saya bilang ya ada aja. Gitu. Soalnya kan ya malu lah, udah besar, namanya cowok, anak pertama, masa harus ngerepotin orang tua, bebani orang tua. Ada beban sih ya. Meskipun kita nggak pegang uang, tetap mau bilang nggak pegang kan juga nggak enak kan. Nggak enak, kasihan orang tua. Akhirnya kan tetap menutupi, meskipun dengan keadaan yang susah, tapi kan kasihan orang tua juga. Terus setelah itu berarti sekarang? Ya pas saya tidur di mes saya sampean kan itu nyoba ngelamar di Bon Cafe di Kertajaya situ kan, resto sebagai dishwasher. Kora-kora mas kalau orang Jawa. Kora-kora selama seminggu, gaji cuma 100.000, itu pun dipotong 15.000. Nah ada kejadian lucu juga, mungkin memang saya kan terngiang-ngiang masalah saya dulu, nggak gagal, cobaan bertubi-tubi kayak gitu. Akhirnya jadi dishwasher itu pernah pada saat sepi restorannya, saya dipanggil sama anak-anak dapur. Sangat kasar sekali memang, namanya cowok kan istilahnya mentalnya kan kayak macan, dipisui mas. Kok niku cok mbok yo nyawang-nyawang arek dapur ben pinter, aja kok korah-korah ae. Langsung saya muntap panas gitu. Akhirnya gesrek di situ, geger. Karena ada salah anak Madura itu. Pulangnya saya tunggu di depan. Saya namanya laki-laki tak ajak berantem, cuman ya dipisah sama satpam pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan resign lagi. Itu dari situ saya belajar amarah itu nggak berguna. Ya, memang dulu itu kayaknya temperamen banget. Iya, banget temperamennya saya. Jadi setelah kejadian itu baru ada pikiran bahwa gampang marah itu nggak bagus gitu ya. Nggak bagus, nggak berguna. Jadi sikapi positif aja, sabar. Ya memang benar, alhamdulillah ya saya udah dapat kerjaan lagi ya di retail. Yang dulunya gagal di Alfamart, terus masuk di Indomaret, saya resign, sekarang di Alfamart. Sekarang di Alfamart lagi. Sudah berapa bulan? Udah kontrak kedua, udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Dan alhamdulillah ya saya sekarang ya bisa nahan lah emosi kayak gitu. Bisa menyikapi dengan positif, tenang. Kayak gitu. Memang itu butuh waktu sih sebetulnya. Jadi memang dengan usia segitu, memang kadang darah muda kan namanya. Darah muda itu temperamen banget. Jadi saya sendiri pun juga pernah ngerasain kayak gitu, temperamen banget. Jadi kena omongan gak enak sedikit itu langsung naik darah, langsung naik pitam, naik apa aja langsung kayak mau makan orang aja gitu. Naluri lelaki. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir nggak ada positifnya sebetulnya. Gampang marah apa itu nggak ada nilai positifnya, nggak bagus juga untuk kita. Betul. Oke, begitu aja sih pembahasan kita kali ini. Siap. Kayaknya cukup. Jadi itu tadi kisah Mas Rohmat dari perjuangannya untuk menjadi prajurit tentara yang akhirnya gagal, dan setelah menghabiskan banyak biaya sampai menjual tanah,
kemudian perjuangannya begitu keras dari latihan sampai begitu beratnya, sampai muntah-muntah, sampai akhirnya mampu dalam tes fisik, dalam tes kesehatan, lolos semua. Padahal di awal juga baru 2 kali putaran sudah nggak kuat, renang baru 15 meter sudah tenggelam. Sudah tenggelam. Tapi karena motivasi dari orang tua, akhirnya kuat sampai kemudian berhasil di tesnya, di tes kesehatan, tes fisik, lolos semua. Kemudian di Balikpapan atau di tingkat provinsi gagal. Padahal waktu itu kan sempat berhasil juga kan, sampai dipanggil namanya, kemudian ternyata bukan nama kamu, padahal tapi nomornya sama. Nomor kamu. Anehnya di situ. Ya mungkin ya saya nggak tahu itu permainan di sana lah, namanya juga. Sekarang mau masuk apa-apa itu kan kalau nggak ada orang dalam ataupun apa materi yang cukup, yang banyak kan nggak bisa, Mas. Iya, kita nggak bisa memungkiri hal itu sih. Rahasia publik memang. Sudah jadi rahasia publik bahwa orang dalam itu bisa menentukan keberhasilan seseorang. Iya. Orang dalam, materi yang lebih. Betul. Bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Jadi ya yang sekarang ini kita jalani, kita syukuri, kita nikmati. Dengan berjalannya waktu, ya kita cukup berdoa dan berusaha yang lebih lagi lah istilahnya. Apapun pekerjaannya, yang penting apa? Halal. Terus kan sabar. Sepinter-pinternya kita, yang pertama itu membanggakan orang tua lah. Kondisi apapun disyukuri, gitu. Ya mungkin belum waktunya aja lah ya. Ya saya berpikirnya positif aja, Mas. Mungkin belum bagian saya belum ditentukan jadi TNI. Iya. Gitu aja. Kalau boleh jujur ya, saya sebetulnya dari kecil juga, dari SD waktu itu sangat ingin sekali untuk jadi TNI. Jadi sempat ada kejadian waktu itu, saya umur 12 tahun kalau nggak salah, kelas 5 SD waktu itu. Jadi sempat jatuh lah dari sumur waktu itu. Pas dalam sumurnya, nimba sumur gitu kan. Iya. Kalau nggak salah kedalamannya itu 5-6 meter lah. 5-6 meter saya jatuh. Karena saya saking pengennya jadi TNI waktu itu, tangan saya sempat bengkok. Jadi kayak huruf U gitu bengkoknya. Iya. Itu saya sadar itu sudah di dalam sumur, sudah lihat ke atas itu, lihat orang tua saya waktu itu, ibu saya. Saya teriak gini waktu itu, "Bu, saya nggak bisa, Bu, aku nggak iso jadi tentara." Kalimatnya seperti itu, "Bu, aku nggak bisa jadi tentara." Itu karena saking pengennya jadi tentara waktu itu. Akhirnya dari situ mulai pupus. Iya, soalnya cacat. Ada tes postur, Mas. Postur itu dilihat dari cacat fisiknya. Kalau kesehatan ya cacat kesehatan, kayak penyakit dalam kayak gitu. Fisik kan penting, modal fisik utama. Juga penting. Jadi mulai dari situ lambat laun kayak saya buang lah cita-cita untuk jadi tentara. Pertama gara-gara itu, terus kedua juga alasan dari keluarga saya juga kan kurang mampu lah istilahnya. Kurang mampu, terus kalau dilihat dari biaya pendaftaran, terus kemudian biaya lain-lain kan juga banyak. Kemudian juga agak minder lah istilahnya. Ya, minder. Agak minder dengan cita-cita saya sendiri gitu. Ya mungkin memang untuk sebagian orang ada kalimat gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Betul. Ada sebagian orang yang berkata seperti itu. Cuman kan kalau saya pribadi, saya lebih halus melihat kondisi keluarga, kondisi saya seperti itu. Jadi dari anaknya orang tani, dari waktu itu sawah juga nggak punya, terus kok cita-citane sakmono dhuwure istilahnya kan, apa ya mungkin gitu loh, apa ya mungkin dengan keadaan yang seperti itu. Yo ada sih, cuman beberapa persen lah orang yang berangkat dari bener-bener tanpa biaya itu ya memang ada. Cuman Waktu itu ya
saya bukan bagian dari orang-orang itu, ya mungkin memang niat saya yang kurang besar atau gimana. Kadang niat pun Mas ya, niat pun kalau nggak ada tekad dalam arti gini, pada saat biaya kurang atau apa kan semampunya kita punya apa tanah atau apa, kalau kita nekat ya tetap jadi insya Allah. Ya tergantung memang orang dalam juga dan rezeki. Yang pertama itu rezeki, bukan karena orang dalam juga. Ya, waktu itu ada tanah sih, cuman bukan punya orang tua saya, jadi punyanya kakek nenek waktu itu. Jadi kita nggak punya hak lah untuk ngejual, untuk biaya apa-apa. Jadi ya nggak ada, istilahnya nggak ada penyokong buat saya untuk menggantungkan cita-cita yang setinggi itu. Ya mungkin di next lagi saya bisa menceritakan tentang kehidupan saya. Oke, siap. Kayaknya sih agak Bekar pengalaman lah. agak Lebih miris mungkin Mas ya. iya. Sampai waktu itu sempat keluar negeri, sempat kemana. Ya gara-gara itu juga kondisi keuangan. Waktu itu saya juga sempat putus sekolah. Jadi lulus SMP itu saya nggak langsung lanjut SMA. Lulus SMP waktu itu berhenti 2 tahun. Berhenti 2 tahun. Jadi teman-teman saya SMP itu sudah di kelas 3, saya baru masuk SMA. Masuk SMA. Makanya dijuluki Mas Tuwek itu karena gara-gara julukan saya Tuwek gara-gara itu. Jadi umur teman-teman seangkatan saya waktu itu taruhlah 17, saya sudah 19. Selang 2 tahun. Waktu itu juga 1 tahun di rumah. Yang lulus SMP itu kan 1 tahun di rumah. Setiap ngelihat teman-teman sebaya saya berangkat sekolah SMA itu gak karuan rasanya hati. Jadi yo nangis, yo brebes milis, banyak lah. Brebes milis gak karu-karuan. Saya berangkat ke sawah, teman-teman saya sebaya itu berangkat sekolah pakai seragam SMA. Yo neng hati rasanya murat-marit lah. Saking pengennya melanjutkan sekolah. Tapi akhirnya ya melanjutkan kemana Mas? Jadi 1 tahun di rumah itu, terus selanjutnya saya ke Kalimantan juga kerja waktu itu. Jadi waktu itu mau ikut bude sama Pak D. Bude itu dari kakaknya ibu juga. Iya. Dari kakaknya ibu. Waktu itu kan Pak D itu punya usaha penampungan sampah. Penampungan sampah waktu itu di Muara Badak, Samarinda, Kutai Kertanegara. Jadi setelah tahun pertama di rumah tanpa apa-apain, cuman ke sawah bantu orang tua. Waktu itu terus berangkat ke Kalimantan. Waktu itu sama mbah dari ibu. Jadi ibunya ibu, nenek lah. Berangkat ke Kalimantan, waktu itu ke Balikpapan juga. Dari Balikpapan kalau nggak salah 2 minggu ikut adiknya ibu di Balikpapan itu. Waktu itu di Sepinggan. Di Sepinggan dekat bandara. Samarinda tuh ikut Kaltim kalau nggak salah. Ikut Kaltim, Balikpapan terus ikut Kaltim. Jadi dari Balikpapan itu ke Muara Badak di tempat mbah itu. Jadi waktu itu nggak langsung ikut Pak D. Jadi waktu itu ikut mbah dulu 5 bulan. Ikut mbah 5 bulan, jadi bantu nyangkul, bantu berkebun lah istilahnya. Di sana kan jarang ada sawah kayak nanam padi apa itu jarang. Sana apa Mas tanam? Karet ya? Jadi bukan kebun sayur. Oh, sayur. Kalau yang mbah itu kebun sayur. Jadi nanamnya itu kangkung, terus sawi, buncis kayak gitu-gitu, sayur-sayur. Itu selama 5 bulan. Waktu itu saya pengen ikut Pak D kan, yang dari awal kan perjanjian berangkat itu mau ikut Pak D. Ikut Pak D. Ikut Pak D. Sudah almarhum sih Pak D-nya itu. Ikut Pak D yang dari suaminya mbaknya ibu, kakaknya ibu. Terus ikut itu sampai 6 bulan di penampungan sampah itu. Jadi lebih kerja miris ya, dek sampah. Jadi lebih banyak lagi sih ceritanya. Setelah itu masih ada lagi. Waktu itu kerjanya sih kayak kumpulin sampah, terus kardus-kardus gitu. Iya.
ngangkutin kardus, juga sempat keliling kayak yang kamu ceritakan itu juga. Gerobak, ngerosok gerobak. Ya, gerobak itu kayak roda 2 di belakang, terus ditaruh ada kayak bannya gitu, ban dalam itu ditaruh di motor gitu. Kayak gitu. Jadi saya duduk di belakang, di depan itu Pak D lagi, kakaknya Bude yang saya ikut itu. Kan di sana banyak keluarga. Sama Pak D itu. Terus sampai 6 bulan saya memutuskan untuk pulang. Jadi di sana kira-kira 11 bulan, nggak sampai 1 tahun. Cukup lama. 6 bulan ikut Pak D itu saya bawa uang waktu itu 3 juta. Jadi 1 bulan itu dikasih 500.000. Makan apa sudah dikasih sama Pak D itu. Terus pulang baru daftar SMA. Baru daftar SMA? Daftar SMA. Waktu itu pengennya di sekolah negeri kan. Iya. Saya pertama daftar langsung ke SMA Negeri 1 Kedungadem. Nah, saya daftar ke situ. Nah, cerita pas daftar ini juga lucu sih. Jadi kan teman-teman saya kan sudah masuk sekolah kan, yang kelas 3, teman-teman SMP saya. Kebetulan SMP saya juga di SMP Negeri 1 Kedungadem. Jadi rata-rata kan anak situ yang sekolah lanjutan SMA-nya kan ke SMA Negeri. Iya. Jadi ada banyak teman saya waktu SMP yang meneruskan di SMA Negeri itu. Jadi teman-teman saya waktu SMP itu kelas 3, saya baru kelas 1 kan. Akhirnya kan digojloki, kalau istilah zaman sekarang kan dibully lah. Iya, dibully habis waktu itu sama teman-teman itu. Apalagi waktu itu ada MOS kan. MOS itu kan kayak pakaian, dari pakaian terus ada topi-topinya, bahkan sudah kayak ondel-ondel lah istilahnya. Kayak ondel-ondel. Waktu itu ada PBB, saya ingat betul. Ada PBB kelas 2 sama kelas 3. Kelas 1 yang baru daftar itu MOS. Jadi waktu itu PBB-nya kelas 2 sama kelas 3 itu di lapangan Tumbras. Iya. Kan lewat situ akhirnya. Iya. Yang MOS itu. Jadi lewat ngelilingi lapangan itu, terus baru ke belakang sekolahan itu. Muter lewat kuburan teman. Lewat kuburan itu. Nah, kan dari lapangan kan kelihatan. Iya. Saya kelihatan. Terus akhirnya disorai lah istilahnya sama teman-teman SMP waktu itu. Kendung, waktu itu kan panggilan saya Kendung. Iya. Saya kan nama desa yang sekolah ke SMP Negeri dulu. SMP Negeri dulu kan cuma beberapa orang yang dari desa jaraknya saya. Jauh, Mas. Jarak jauh dan juga sudah ada SMP waktu itu di dekat kampung situ. Sebenarnya ada ya? Ada. Jadi angkatan pertama waktu itu. SMP Negeri 3 kan. Itu angkatan pertama itu angkatan saya waktu itu. Tapi saya memilih ke SMP Negeri 1 Kedungadem. Karena sesuatu alasan lah. Saya ke sana. Nah, pas di lapangan itu kayak dibully parah lah istilahnya, ditunjuk-tunjuk, disorai lah. Tuwek ngono. Waktu itu belum tuwek, jadi teman-teman SMP itu manggilnya Kendung, nama desa. Kendung gitu, jadi diteriakin orang banyak gitu. Terus waktu itu kan ada pos-posnya gitu kan, Mos. Iya. Jadi ada posnya waktu itu di jembatan kecil yang ada waduk. Ada jembatan di Barungan itu. Iya. Waduk kan, jembatan sini. Nah, di situ ditanyain sama Pak Hari Sunarto waktu itu. Pak Hari yang Pak Hari PMR. Iya, paham. Sama guru PPKN waktu itu. Ditanyain, loh, kok kenal sama anak-anak kelas 3 itu? Terus saya ceritain akhirnya, saya dulu angkatan saya waktu SMP, Pak, saya bilang. Saya 2 tahun nggak melanjutkan sekolah, tahun ini baru melanjutkan sekolah. Jadi agak terharu waktu itu Pak Hari. Saya ceritain seperti itu. Terus setelah di pos itu ternyata di kelas disamperin lagi sama Pak Hari. Iya. Disamperin lagi, diceritain lah, diceritakan sama teman-teman satu kelas. Waktu itu kan nggak bareng satu kelas kan, per kelompok kan. Per kelompok. Per kelompok, terus diceritain lagi sama Pak Hari di satu kelas itu. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Kapan mana dilanjut no? Ya udah, demikian aja podcast kita kali ini, kisah tentang perjalanan Mas Rohmat yang mendaftar tentara tapi akhirnya gagal. Ya mungkin belum rezekinya lah ya. Sekutu legowo. Tetap semangat,
lanjutkan hidup, bahagiakan kedua orang tua, Siap. lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kesuksesan menghampiri kita di depan. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.